أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله كنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم Kaifa kaya apa takfuruna kufur sira kabeh ya ahli Makkah ahli Makkah billahi Allah wa kuntum lan ono sira kabeh qad kuntum hali temen-temen ono sira kabeh iku amwatan pira-pira mati nutpan tegese mani fil aslabi dalam tiga pas Fahayakum mongkong nguraken sapa Allah kum ing sira kabeh bil arhami dalam pira-pira peranakan rahim wa dunya lan ing dunya binafirullah kelawan nyupiru bikum ing dalam sira kabeh wal istifhamu tawi istifham amri takon kaifa kaya apa wal istifhamu ta'i prapot istifham iku li ta'jibi krana faidah gawakan min kubrihim saking kufure Yahudi Makia burhani sertane jenengaken pertondo Makia burhani sertane jenengaken pertondo utawa jenenge pertondo awli taubihi utawa meleh-melehaken mempermalukan summa yumitukum limateni sapa Allah ing sira kabeh Ainda intihai ajalikum nalika wis tutuke ajalira kabeh
summa yuhkum nuli sapa Allah kum ing sira kabeh bil ba'si kelawan tangi sanging kubur. Summa ilaihi nuli maring Allah turja'una dibalekaken sira kabeh. Turaduna tegese dibalekaken sira kabeh ba'dal ba'thi sawise tangi sanging kubur. Fayujazikum mongko bales sapa Allah kum ing sira kabeh ya amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Artinya kaifa takfuruna, bagaimana kamu bisa kufur mengingkari tidak mau percaya ahli Makkah. Jadi ayat ini ditujukan kepada Yahudi Makkah. Bagaimana kamu bisa kufur mengkumpuri kepada Allah sementara kalian semua itu pasti mati. Bagaimana kamu tidak percaya Allah sementara kamu itu awal asalnya mati, artinya berasal dari mani. Kok bisa kamu nggak percaya kalau kamu itu awalnya mani kemudian diciptakan oleh Allah, kenapa nggak percaya pada Allah yang menciptakan kamu dari mani? Enggak percaya dengan pencipta. Dari awal mani kamu mati berupa mani, kemudian Allah menghidupkan melalui rahim perempuan. Dan di dunia hidup karena ditaruhnya ruh di dalam jasad kamu yang masih berada di kandungan. Dari awal mani kemudian berada di rahim ibu, kamu dikasih ruh, kemudian hidup di dunia. Kenapa ketika hidup di dunia awal mani ada yang menciptakan, Allah yang menciptakan, kenapa kamu kufur? Enggak percaya. Kaifa itu ada dua tujuan Allah menanyakan bagaimana kamu kufur. Itu satu, berfaedah takjib, gumun ta'ajub. Kok bisa-bisanya makhluk berawal dari mani, kemudian diproses dalam rahim perempuan, dikasih ruh yang ngasih ruh Allah, kemudian hidup di dunia. Kok sampai nggak percaya pada Allah? Jadi ta'ajubnya Allah pada orang-orang yang ingkar kepada Allah, pada penciptanya, mulai manusia berawal dari barang mati berupa mani. Jadi pertanyaan yang sifatnya itu kok begini, kok bisa? Atau istifham kaifa itu Allah itu mempermalukan mereka, mempermalukan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mempermalukan dengan disebutkannya manusia itu berawal dari barang mani. Kemudian diproses di rahim, kemudian ada di kandungan, dikasih ruh, kemudian hidup, makan, kecil, bayi, dewasa, sampai tua. Jadi mempermalukan mereka dengan asal-usulnya manusia, terutama yang ingkar tidak percaya itu mempermalukan bahwa asal mulanya mereka adalah
mani. Jadi dibuka rahasia kejelekan manusia berdarah mani sudah diberitakan, mempermalukan. Setelah hidup di dunia tua, akhirnya Allah juga mengambil, artinya mematikan ketika sudah tiba ajal batas umur. Kemudian Allah menghidupkan lagi dengan dibangunkan dari alam kubur. Ketika sudah bangun dalam kubur, barulah itu namanya kembali kepada Allah. Dari Allah yang memproses, dilahirkan, kemudian mati, itu artinya kembali kepada Allah. Jadi mati. Setelah terjadinya kebangkitan kubur itu artinya orang-orang yang hidup berawal dari barahin, itu mati, dikembalikan lagi kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Manusia berawal dari mani atau manusia berawal dari tanah dan dikembalikan lagi ke tanah. Dari tanah berkembang kembali oleh Allah, ruhnya itu diambil lagi oleh Allah, dicabut lagi. Jadi ruhnya diambil Allah. Ya. Berarti mengambil ciptaannya manusia itu kalau sudah mati dan ruhnya diambil lagi. Ruhnya milik Allah. Berarti yang diambil itu ruh pulang ke yang memberikan. Itu Allah. Ruh itu titipan. Ketika manusia terlahir belum lahir ke dunia, dititipkan sejak bayi ada di kandungan, dititipkan titip ruh supaya kamu hidup. Ketika Allah menghendaki diambilnya ruh dengan cara dimatikan. Wa qala dalilan kono tujuan anak ngatasi tanggung gugur lama karu nalikone ingkar sapa Yahudi artinya Allah menyebutkan dalam firman-Nya turja'una dikembalikan. Artinya dikembalikan ke tanah, yaitu dikubur, dan dari kubur dibangkitkan lagi. Allah menyebutkan bangun dari kubur itu karena kebanyakan orang yang tidak percaya Allah itu tidak percaya hari kebangkitan. Otomatis orang yang percaya kepada Allah sang memberi ruh itu nggak percaya akan adanya kebangkitan dari kubur. Wes mati akan bangkit. Wes mati jadi tanah wes enggak bangkit. Itu orang-orang Yahudi, orang kafir, orang Muslim percaya adanya peristiwa kebangkitan dari alam kubur. Bangkit dan dikembalikan lagi kepada Allah sebagai makhluk yang abadi kehidupannya. Tidak ada mati setelah bangkit dari kubur. Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa Allah iku alladzi khalaqakum dan jagakan sapa lain lakum maring sira kabeh barang fil ardi ta'ala ya lalami ail ardi tegese bumi
Wamalan barang pihak kang ono ing dalam arti jami'an hali sekabehane. Litantafi'u supaya ngalap manfaat sira kabeh. Di kelawan wadadabiru lan pelajaran sira kabeh. Sumastawa nuli dadakan sapa Allah pada khalqil ardi sausin dadakan bumi. Aiko sosa tegese naja sapa Allah sama maring dadakan langit. Allah yang menjadikan kita, yang menciptakan kita manusia dan apa yang ada di dalam bumi, menciptakan air, menciptakan batu, menciptakan kerikil, menciptakan pasir, menciptakan bibit-bibit yang ada di bumi, menciptakan makhluk-makhluk yang hidup di dalam bumi, cacing, tengau, ular, semuanya, jami'an. Untuk diambil manfaatnya bagi manusia. Ada yang dimakan, ada yang buat kendaraan. Yang dimakan kerbau, kambing, domba, yang buat kendaraan, unta, kuda, untuk baju, ya sutra, segala nih. Jadi Allah menciptakan manusia dan menciptakan apa yang ada di dalam ini. Dan di atas ini semuanya untuk kebutuhan dan kepentingan manusia dan untuk diambil pelajaran bagi manusia itu sendiri. Diambil manfaatnya dari yang bisa dimakan, tidak bisa dimakan, ya dibiarkan, yang bisa buat kendaraan, ya dipakai kendaraan. Dan diambil pelajaran. Walau semuanya adalah pelajaran bahwasanya manusia itu bergantung kepada sekeliling kita. Seandainya manusia diciptakan oleh Allah dan Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk ya di sekeliling manusia, maka kita ambil pelajaran pasti enggak makan, enggak minum, enggak bisa bepergian jauh dengan kuda, enggak bisa makan ini dengan daging kambing. Seandainya Allah menciptakan manusia dan tidak menciptakan yang lainnya, makan durian, wong Allah menciptakan yang lainnya. Mau minum sumber, Allah enggak menciptakan sumber. Nah, itulah artinya pelajaran. Semua yang Allah ciptakan selain manusia itu memang pentingan supaya manusia hidup di bumi ini, hidup bisa hidup senang, bisa hidup bahagia dengan saja segala kelengkapan yang akan dinikmati dirasakan oleh manusia yang diciptakan Allah. Jadi satu paket lah. Ya misalkan Allah bukan menciptakan manusia, menciptakan selain manusia, enggak menciptakan manusia. Lalu untuk apa? Allah menciptakan kuda dan isinya di atas bumi. Seandainya Allah enggak menciptakan manusia, enggak paharan. Jauhkan bukan menjadi kan. Sawi bukan. Apa nanas monyet. Seandainya enggak buat monyet akan sia-sia Allah menciptakan. Maka untuk menghilangkan kesia-siaan Allah menciptakan segala ini, diciptakanlah juga yang akan menghabiskan ini loh sebagai konsumen dari
ciptaan di luar manusia sebagai konsumen, sebagai penikmat. Seandainya Allah tidak menciptakan laki menciptakan perempuan tok, cukup dinasib. Yang nganggur. Baliknya bila Allah menciptakan laki tanpa menciptakan manusia, perempuan yang ada keturunan. Jadi semua ciptaan Allah itu perlu kita ambil ibarat pelajaran. Hikmah. Kenapa Allah menciptakan suket? Kenapa Allah menciptakan semut? Kenapa Allah menciptakan cacing, ular? Itu ada pelajaran. Seandainya nggak ada ular, nggak ada ngono-ngono, tikus, iki wis ngontek-ngontek. Bisa mengurangi adanya hama tikus karena ada di antaranya itu ada ular yang makan tikus. Ya, jadi semuanya itu ada pelajaran. Jadi semua ciptaan untuk diambil pelajaran dan sekalian di apa yang Allah ciptakan di sekeliling kita. Sumastawa. Ya. Sumastawa. Wis iki yo. Nah, sumastawa. Kemudian Allah itu menciptakan penyeimbang. Allah menciptakan penyeimbang setelah Allah menjadikan bumi seisinya. Allah kemudian menciptakan penyeimbang bumi. Penyeimbang. Artinya Allah setelah menciptakan bumi, akhirnya Allah bertujuan menciptakan yang menyeimbang bumi. Ila sama imarit pasawahunna. Lalu Allah menciptakan yang mengimbangi adanya bumi agar supaya alam tidak berat sebelah. Allah lalu menciptakanlah kemudian imbang langit bumi. Jadi istilahnya itu langit diciptakan ada imbang, ada atap, ada lantai. Misalnya ana lantai ana bumi ana plong. Seandainya ada atap ngono bumi, ya kan enggak sip. Seperti itulah Allah kalau sudah mengendaki menciptakan sesuatu itu ada indah, ada keindahan, ada penyimbangan. Langit bisa imbang karena ada bumi bisa imbang karena ada langit bisa imbang karena ada perempuan. Pisang bisa imbang karena ada monyet. Coba ada monyet yang ada pisang. Coba Allah menciptakan laut tanpa ada isinya. Ya Rabb, bongkok kabeh menungso. Itu pelajaran. Ad-dhamiru taidhamir. Ad-dhamiru taidhamir. Ad-dhamiru taidhamir ikut jauh digalakan apa dhamir sama imaring lapat sama. Pasawahuna namun tetekakan kodok sopo guna ing. Nah, itu di mana ya? Ila sama maring pasawahuna namun tetekakan imbang. Tetekakan kodok sopo guna ing. Ada keseimbangan setelah bumi, Allah membuat keseimbangan bumi itu menciptakan. Domiruna itu kembali rujunya ke sama. Liana koronostune domiruna iku bimana jamai dalam menolak.
al-aiti kang bali ilahi maring sama. Artinya guna itu menunjukkan mana-mananya. Berarti langit itu bukan hanya satu. Berarti berlapis-lapis. Langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, lima, enam sampai itu tujuh. Guna itu berarti beberapa langit. Kalau bumi enggak ada jama. Audi satu bumi, satu bumi. Kalau langit sap-sapan. Langit namanya Ladun, langit dunia. Penjaganya ada Nabi Adam alaihis. Saya tegese ndadekaken sapa Allah ing sama kama kaya keterangan fi ayatin dalam ayat ukhra kang weneh. Faqadawna moko makani sapa Allah guna ing sama ketika Allah punya kehendak setelah menciptakan bumi lalu Allah punya keinginan menciptakan langit lalu kemudian Allah memenuhi rencananya. Sab'a samawatin ing pitu pira-pira. Allah punya kehendak, Allah membuat langit yaitu sab'a samawatin 7 langit. Rencana Allah punya rencana ya Allah kuasa. Kali-kali rencana ya jadi. Ya karena ya sebelum menciptakan bumi itu Allah punya rencana. Sebelum menciptakan bumi Allah punya rencana akan menciptakan isi bumi. Itu adalah Nabi Adam. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah sebelumnya merencanakan ada penghuni langit, yaitu malaikat. Jadi adanya malaikat, ada manusia itu setelah Allah pertama kali menciptakan bumi, lalu menciptakan langit. Setelah itu menciptakan neraka, surga, malaikat, manusia dan seterusnya. Wa Allah wa Allah bi kulli syai'in la jaban bersuci. Bi kulli syai'in la jaban bersuci kualimun foto datang mudanani iku alimun datang nguru Ujamilan kan ulakan mujamilan kelawan dorongan atau kelawan kumpulan wa mufasalan perinci afala tatabiruna foto urunan ibarat sira kabeh anal qadiru stune datang kuwasa ala khalqida likatase dadakan mengkono makhluk ibtidaan ono kawitan
Jadi semua yang diciptakan Allah ini diborong, dikumpulkan, atau ciptaannya itu diperinci. Artinya Allah menciptakan sekaligus. Ciptakan langit sekaligus jadi. Menciptakan bumi sekaligus jadi. Atau Allah menciptakan secara satu-satu. Ciptakan semut, ciptakan layar, setelah menciptakan layar, menciptakan ulo, setelah ulo menciptakan ini dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan secara global, yang perinci wes, langit saya ini wes, bumi saya ini, secara global, secara kebersamaan, atau menciptakan satu persatu. Ciptakan ini dulu, ini. Kenapa kamu semua tidak mengambil pelajaran dengan diciptakannya sesuatu, diciptakan sekaligus, diciptakan secara perinci satu-satu. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya yang berkuasa, itu yang memulai. Yang berkuasa itulah ibtidaan, yang memulai. Berarti sebelum adanya apa yang ada ini, itu ada yang memulai. Ada dulu yaitu Allah. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran bahwasanya betapa kuasanya Allah? Ini pertanyaannya ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Bukan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir, musyrik, atau orang-orang beriman yang masih dipenuhi keraguan. Orang Islam menang tapi masih ragu. Kenapa kamu tidak ambil pelajaran dengan semua ciptaan ini? Bahwasanya sebelum ada ciptaannya ini ada yang memulainya. Kenapa? Masih ingkar, masih tidak percaya pada Allah. Maksudnya itu. Kenapa kamu masih ragu dengan kekuasaan Allah? Kenapa masih tidak percaya dengan perintah maupun larangan Allah? Tidak mau patuh, tidak mau taat, tidak mau diajak ke surga oleh Allah. Kenapa masih mengikuti ajakan neraka? Itu iblis, musuh Allah. Jadi ini bisa ditujukan kepada yang beriman, yang masih ragu imannya, ya, dan khususnya ditujukan kepada orang yang ingkar dengan iman. Wa tawi dzalika bahwa maksudnya menciptakan langit, kodoha, wautai kodohun, memenuhi ciptaan dari rencana langit. Iku adam luwe agung minkum sang sira kabeh. Utawa qadir ya. Wa dzalik qadir ya qadir zat kang kuasa. Wa ay qadiru iku adam luwe agung minkum sang sira. Jadi orang yang menciptakan kamu itu lebih besar daripada kamu yang recek-recek. Kamu manusia pun dialah yang menciptakan. Kenapa masih ingkar? Kenapa masih enggak percaya? Qadiru tur iku zat kang kuwasa ala anatikum ingatasi balekaken sira kabeh. Dia pun Allah yang mampu kuasa untuk mengembalikan kamu, mematikan kamu.
Kenapa masih enggak mau percaya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak in qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wadhkur lana nuturna sira, berilah peringatan. Wadhkur lana nuturna sira ya Muhammad. Idh qala waktune dawuh utawa idh qala nalika dawuh sapa rabbuka pangeranira kabeh, sapa rabbuka pangeranira lil malaikati malaikat. Ini stune ingsun iku ja'ilun kakang dendekaken bil ardi dalam bumi khalifatan ing ganti yukhalifuni tegese ganti sapa khalifah ni ingsun fi tanfidhi ahkami indalam ngelestarekaken pira-pira hukum ingsun pihak kang dalam bahwa khalifah iku Adamun Adam. Ceritakanlah Muhammad kepada umatmu, pada kaum kamu. Pada peristiwa ketika Allah berkata kepada malaikat, ini proses kelanjutan setelah Allah menciptakan langit, setelah Allah menciptakan bumi, sudah setelah itu menciptakan malaikat, menciptakan surga, menciptakan neraka. Setelah Allah menciptakan semua itu tadi, lalu Allah menciptakan isi bumi. Jadi isi bumi sudah ada sebelum manusia, hewan-hewan, dinosaurus, dan sebagainya. Sebelum Adam diciptakan, itu sudah ada tanaman, sudah ada tanam padi, kelapa, sawah, sapi, sudah ada. Cuman yang mati tidak ada. Jadi sia-sia manfaatkan ada. Kalau menciptakan kelapa, yang mati ya apa yang mati cowok tadi mana. Jadi Allah setelah menciptakan langit, bumi, malaikat, dan neraka, kemudian Allah menciptakan ingin rencana menciptakan manusia. Jadi katakanlah Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu ketika Allah berkata kepada malaikat, berkata dalam rembugan musyawarah, ya Allah, ya musyawarah api ngelakukan sesuatu. Musyawarah pada penghuni langit itu para malaikat yang diciptakan setelah bumi, langit, surga, neraka, kemudian Allah menciptakan silang itu malaikat. Lalu timbullah rencana menciptakan
isi bumi sebagai ganti untuk menjalankan hukum-hukum atau aturan-aturan Allah. Aturan Allah harus seperti ini. Aturan Allah tidak harus seperti ini. Maka sebagai ganti kaki tangannya, kaki tangan wakil Allah, kaki tangannya adalah manusia. Jadi inni ja'ilul ardi khalifah, Allah berembuk karena ada rencana menciptakan sebagai wakil kaki tangan dari Allah sebagai pengisi bumi, itu namanya khalifah yang mau mengurusi bumi, memelihara bumi, menikmati isi bumi yang sudah ada, mengendalikan bumi, melengkapi bumi, memperindah bumi, itu namanya khalifah. Yang dimaksud adalah mau merencanakan mau membuat Qalu jawab sapa malaikat. Ada ja'al otot dan jadikan Tuhan pihak kang ono ing dalam bumi man ing makhluk yuksitu kang gawe kerusakan sapa man pihak ing dalam bumi ing dalam bil ardi bil ma'asi klan piro maksiat klan piro kejahatan wa yasbiqulan nilekakan sopo man yang dikandungkan Rasulullah Nabi Adam itu wa yasbiqulan nilekakan sopo man adima piro gede yuri kuha tegese nilekakan sopo man ing bil qatli kelawan perang utawa kelan mateni kama fa'ala koyo uli agawe sapa Banul Janni anak putune jin anak putune pira-pira jin wa kanu lan ono sapa Banul Jan iku pihak ing dalam bumi. Falama absadu moko nalikane gawe kerusakan sapa Banul Jan arsala moko ngutus sapa Allah alaihim ngalahaken ing atase Banul Jan al malaikat malaikat fataratu mongko nulak sapa malaikat ing Banul fataratu mongko nulak sapa malaikat bener-bener fataratu mongko nulak sapa malaikat ing Banul Jan ilal jazairi mari pira-pira pulau wal jibali pira-pira gunung. Nah, jika Allah merencanakan membuat isi bumi berupa manusia, Allah kepada para malaikat yang sudah diciptakan terlebih dahulu rencana membuat manusia yang apa namanya yang membuat bumi sebagai wakilku supaya bumi ini
di tangan-tangan mereka lah. Bisa dinikmati isinya, bisa dikeseimbangkan bumi, ya, biar ya ada yang jaga dan lain sebagainya. Terus akhirnya malaikat itu berkomen, menanggapi awal pembicaraan musyawarah Allah mau merencanakan buat kemudian para malaikat itu mulai menyampaikan pendapat. Mereka bukan satu malaikat, tapi malaikat banyak yang pendapatnya hampir sama. Kata malaikat yang menanggapi rencana Allah itu berkata, apakah engkau ya Allah menciptakan isi bumi, menciptakan makhluk, menciptakan yang namanya manusia di bumi, yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan melakukan kejahatan. Apakah engkau akan menciptakan makhluk semacam itu? Disubin malaikat. Nafik yang mendapat ya. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerusakan seperti itu? Ya Allah. Dan mengalirkan darah dengan perang, dengan membunuh, dengan cekcok, hanya perang menumpahkan darah. Apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti itu pada akhirnya di bumi? Ini masukan dari seperti hanya Banul Jin. Engkau menciptakan di sebelum rencana ini manusia ini. Kalau engkau sudah menciptakan jin yang sudah menguasai hidup di dataran bumi. Dataran bumi. Jadi makhluk jin sudah menguasai manusia, menguasai dataran bumi. Seperti hanya yang dilakukan jin, anak cucunya jin. Dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Nah, ketika jin yang menguasai, yang hidup di dataran bumi, membuat kerusakan, bunuh antara jin, perkosaan demi perkosaan antara jin, perang antara suku jin. Ya, cerita nenek serem ya. Bunuh antara jin. Yang menguasai dataran bumi. Hanya ketika bumi ini sudah rusak karena perlakuan jin yang saling membunuh